dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada di Kabupaten Blitar. Maka, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengadakan bimbingan teknis Balai Penyuluhan Kecamatan Srengak, pengembangan Agen Hayati pada 13 Juli 2023. Pemirsa, di tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengadakan bimbingan teknis Balai Penyuluhan Kecamatan Srengak, pengembangan Agen Hayati. Kegiatan ini diikuti oleh 20 petani dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan Agen Hayati dalam penanggulangan hama penyakit. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Adapun untuk peserta BIMTEK sendiri ada sekitar 20 orang dari berbagai kelompok tani di Kecamatan Srengak. Di sini masyarakat yang hadir diawali dengan diberikan bimbingan mengenai organisme pengganggu tanaman, di mana OPT tersebut menjadi aspek yang penting yang harus diketahui oleh para petani, karena dapat mengganggu kualitas hasil pertanian yang disampaikan oleh Pramudiharto, selaku Koordinator Wilayah UPT Proteksi TPH Tulung Agung. UPT ini apa, Pak, Bu? Organisme pengganggu tanaman. Pun, leres nggih? Jadi UPT adalah organisme pengganggu tanaman. Jadi apa saja yang ada di sekitar lahan atau di sawah yang fungsinya mengganggu tanaman kita disebut dengan OPT. Nah, itu kayak dijabarkan pada Pak OPT niku nggih. Napa mawon OPT nek sawah niku? Contohnya sing mengganggu. Wereng, apalagi gegere batang, apalagi kutu kebul sepundi Pak? Lombok. Nggih, berarti ini ada tanduran pari, ada tanduran lombok. Nggih, apalagi cobi? Oteng-oteng. Oteng-oteng di mana itu? Terong. Berarti sana pari, lombok, terong. Nggih. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian wereng itu yang pertama kita harus mengetahui siklus hidupnya wereng. Jadi ngeten Pak Widodo nggih, ketika bertelur gitu, ketika bertelur itu dia menetas. Menetas itu melalui tahapan 5 kali ganti kulit. Mungkin sampai tersani gitu. Setelah menetas ganti kulit pertama namanya instar. Dari kecil menjadi besar, agak besar sedikit nih. Ganti kulit meleh dadi terus gede, ganti kulit malih dadi gede. Nek wis dadi ganti kulit ping 5 nggih, wis bisa dikatakan wereng dewasa. Berarti nek kula tingali teng pundi niku keliling ngoten niku nggih, pokoke sene ngomong ya tak semprot karo racun nggih. Niku Pak, anggapan petani sementara nih. Yang nomor 2, pengendalian OPT di Indonesia telah berkembang dari sistem konvensional ke sistem PHT atau pengendalian hama terpadu. Ya. Artinya kalau pengendalian hama dan penyakit itu hanya mengandalkan racun, ya, berarti bertani itu secara konvensional atau secara bertani yang kuno. Ya. Karena hanya pendekatan tunggal, satu saja, mek racun tok sing tak ruwi. Ya. Ya. Nah itu kalau hanya menggunakan racun. Terus bagaimana harapannya? Kita sudah mengarah kepada sistem PHT kalau mengendalikan hama. PHT ini pun ditawakne pengendalian hama terpadu. Ataupun memadukan berbagai macam cara pengendalian untuk menekan perkembangan OPT wau supaya tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi petani. Pramudiharto, Koordinator Wilayah UPT Proteksi TPH Tulung Agung juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan sinergi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dengan UPT Proteksi TPH Tulung Agung yang ingin memberikan bimbingan terkait pengoptimalan Agen Hayati untuk membasmi OPT. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengadakan bimbingan teknis khususnya tentang pengembangan APH atau Agen Pengendali Hayati
dalam pengendalian OPT. Nah, dalam kegiatan ini pada tahun 2023 ini dari 22 kecamatan melakukan seperti ini, harapannya adalah merupakan sinergi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dengan kantor kami di Wilker atau Wilayah Kerja UPT Proteksi TPH Tulungagung atau Laboratorium TPH Tulungagung, di mana di sana adalah merupakan suatu program pengendalian OPT. Intinya pengendalian OPT adalah sesuai dengan prinsip PHT, pengendalian hama terpadu. Pada hari ini tadi sudah dilaksanakan materi pemantapan teori sekaligus praktek, yaitu pengembangan APH baik entomopatogen, artinya patogen yang bisa mengendalikan hama. Kemudian juga dilakukan pengembangan agen antagonis, yaitu mikroorganisme atau agen hayati yang bisa mengendalikan penyakit pada tanaman pangan dan sayuran. Ini sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah sinergisme antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dengan Wilker atau Laboratorium TPH Tulungagung yang mempunyai tujuan sama agar petani nanti bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya yang ramah lingkungan. Baik, saat ini kita lagi mengembangkan pelatihan agensi hayati di beberapa daerah, di beberapa kecamatan, dan alhamdulillah antusias petani untuk ikut pelatihan ini luar biasa. Pelatihan agensi hayati ini kami memberikan ilmu kepada petani agar supaya mereka bisa melakukan perlindungan tanamannya dengan membuat metode perlindungan yang bisa dibuat oleh mereka sendiri. Jadi mereka tidak harus beli di toko dan sebagainya. Untuk perlindungan tanamnya dia bisa membuat sendiri. Jadi kami memberikan pelatihan ke semua petani di Blitar. Harapan kami ke depan bahwa mereka akan mengurangi kos mereka untuk budidaya pertaniannya dengan perawatan tanaman yang maksimal. Kita semua tanaman ya produktif itu mau nggak mau pasti nanti ada kemungkinan terserang hama penyakit. Untuk itu dengan adanya petani ini menyiapkan bahan-bahan agensi hayati, mereka sudah sedini mungkin mengantisipasi serangan hama penyakit ini dengan agensi hayati. Harapannya nanti bisa meminimalkan untuk serangan hama penyakitnya.